Sekarang kita masuk ke masalah kewajiban suami yang merupakan haknya istri. Yang pertama, ini haknya ibu-ibu bisa tuntut dari suaminya, dari Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki harus menjalankan ini. Yang pertama adalah perlakuan yang baik atau muasyarah bil ma'ruf. Perlakuan yang baik ini adalah menasehatin, meluruskan, memandu, ya, dan boleh tegas, tetapi tidak boleh keras. Beda, tegas itu begini, harus begini, tegas. Kalau istrinya sudah diingatkan lemah lembut tidak mau dengar, maka dia harus bisa meluruskan dengan tegas, tapi tidak boleh kasar. Nabi SAW melarang ya, laki-laki yang melaknat ya, atau menendang gitu. Ini tidak boleh dibenarkan, tapi perlakuan yang baik perintah Allah SWT. Dalam surah An-Nisa, Allah SWT berfirman surah nomor 4 ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka para istri dengan cara baik. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata pergaulan yang baik adalah tatapan mata yang sahdu, ucapan kata-kata yang santun, sentuhan tangan yang merangkul, kasih sayang. Ya, kalaupun dia mau menggaulinya dengan cara yang baik, mencumbuinya ya dengan kata-kata yang santun dan seterusnya. Dan kalau dia salah diluruskan dengan kata-kata yang peringatan. Kalau nolak maka boleh dihajar. Ya, kalau nolak maka boleh dipukul, tapi pukulan tidak boleh melukai. Sebagaimana Allah berfirman tadi dalam surah An-Nisa ya, ayat 34. Wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhunna wadribuhunna fil madaji fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Wanita-wanita yang kalian khawatir nusyudnya, membangkang dari hukum-hukum Allah di rumah tangga, maka ingatkan mereka dengan baik-baik. Kalau mereka tidak mau dengar, maka boleh kalian hajar. Hajar itu tinggalkan ranjang, tidak menggaulinya, tidak mengajak ngomong, atau pindah kamar. Tapi hadisnya, ada sebuah hadis berbunyi, la hajra illa fil bait. Jangan kalian memboikot, menghajar, kecuali di rumah. Jadi nggak boleh laki-laki pindah ke rumah lain, atau ke orang tuanya, ini nggak boleh dilakukan. Kalau mereka juga masih tidak mau berubah, nggak mau sholat, nggak mau tutup aurat, nggak mau jalankan kewajiban, wanita-wanita ini nusyud, maka baru boleh dipukul, tapi pukulannya ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas, ya. Sehingga mereka sadar kalau mereka sedang salah. Tapi ini masuk semua dalam masalah muasyarah bil ma'ruf. Jadi bukan berarti di sini berperilaku baik, kemudian dianggap baik itu kalau istrinya salah dibiarkan. Ini salah. Ini muasyarah Muhammad adalah mendidik, melindungi, menaungi. Semuanya dengan kasih sayang, termasuk kadang-kadang kalau harus tegas di beberapa hal. Seperti Nabi SAW pernah masuk ke rumahnya, beliau temukan ada gorden yang ditaruh oleh Aisyah, ada gambar burung bangau di situ. Maka Nabi SAW berubah raut wajahnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tahu Nabi SAW tidak suka sesuatu atau suka sesuatu dari raut wajahnya. Maka Nabi SAW pun, Aisyah pun mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya turunkan? Kata Nabi SAW, iya, karena rumah yang di dalamnya ada gambar tidak akan dimasuki oleh malaikat. Maka diturunkanlah gorden tadi. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Hibban, orang yang paling sempurna imannya diantara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, perilakunya, dan yang paling baik akhlaknya adalah yang paling lembut dan baik pada istri dan anaknya. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, berbuat baiklah kalian kepada para istri, karena istri diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk bengkok bagian atasnya, gitu kan? Dan yang paling bengkok dari tulang adalah bagian atasnya, maksudnya pemikirannya. Perempuan konsep hidupnya adalah perasaan, laki-laki konsep hidupnya adalah akal pikiran. Jadi berbeda ya. Saya kasih contoh begini, bagaimana memahami antara pikiran sama perasaan. Kalau bapak-bapak di sini sama saya misalnya, kita lagi masuk toko mau beli baju. Baju ini kita cocok nih, oh bagus nih. Baik, kemudian kita tanya, ada ukurannya nggak mas? Saya mau XL. Kata yang punya toko, nggak ada pak, habis. Apa yang bapak-bapak lakukan kira-kira? Kalau saya, mungkin kita sepakat tentunya. Saya bilang, ya udah kalau gitu, nanti saya cari yang lain deh. Nggak ada beban, udah. Akal pikiran kalau didahulukan apa yang terjadi? Masalah, solusi. Masalah, solusi. Nggak ada yang lain. Mau masuk ke restoran, nggak ketemu makanan yang kita inginkan. Bagi laki-laki biasa saja pesan makanan yang lain. Atau cari restoran lain. Kita lihat kalau ibu-ibu pakai perasaan. Coba ibu-ibu kalau masuk toko, lihat baju cocok warnanya, tanya ukuran tidak ada. Apa yang terjadi kira-kira? Mas, coba cari di gudang mas. Mungkin ada. Kapan datang? Saya begini, panjang, pesan nanti. Kalau perlu pesan, biar sebulan gak apa-apa. Beda perasaan.
Perasaan itu lebih terbawa kepada masalah, kalau tidak dapat sedih. Kenapa ya? Masuk ke restoran, habis. Kalau pas janjian suami istri mau ke restoran nih, habis. Pasti suami bilang, udah habis kayaknya tutup, kita cari tempat lain. Pasti istri bilang, sebentar, saya tanya dulu. Tanya dulu, kenapa tutup mas? Kenapa habis? Tadi ada acara, panjang ceritanya. Gitu kan. Itu bedanya antara akal pikiran dengan perasaan. Maka ini harus diketahui, mengenal karakter pasangan. Ada tema besok kalau saya tidak salah besok, mungkin di Jogja ada acara, itu 17 pilar mempertahankan rumah tangga. Di antaranya mengenal karakter pasangan. Saya nggak bisa jelaskan di sini tentunya karena lihat waktunya, tapi besok akan ada. Kalau ada bapak ibu punya waktu bisa main ke sana, insya Allah bisa diikutin materinya. Tapi kata Nabi SAW, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk paling bengkok bagian atasnya, maksudnya akal pikirannya. Kadang-kadang subhanallah dia akan terus membawa apa yang jadi beban di pikirannya itu sampai berhari-hari. Bapak-bapak kalau lagi ribut sama istrinya, kemudian tulis SMS, ini lagi bertengkar di SMS nih. Bapak-bapak itu sifatnya kalau laki-laki, kalau dia sudah baca, oh begini, ya sudah dihapus sama dia, di-delete. Kalau ibu-ibu tuh sebulan masih disimpan. Ini sebulan lalu kau bilang begini, suami bilang yang mana SMS-nya? Ini yang ini nih. Ini berbeda. Ya. Maka harus difahamin. Paling bengkok adalah bagian atasnya kata Nabi pikirannya. Kalau kau paksa meluruskan dengan cara kasar, kau akan mematahkannya kata Nabi. Tapi kalau kau biarkan dia bengkok, maka dia akan terus bengkok. Maka ya didiklah wanita itu dengan cara baik. Kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin membenci istrinya mukminah atau sebaliknya. Mukminah membenci suaminya yang mukmin. Bila ia membenci satu sifat, mungkin dia masih ridho dengan sifat yang lainnya. Yang salah diperbaikin, yang benar kita sudah dukung. Yang kedua teman-teman sekalian, kewajiban suami haknya istri. Memberikan nafkah. Nafkah masuk dalamnya adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. 4 hal ini. Tapi ini semampu suaminya. Sekali lagi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin fa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yad'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Tempatkanlah mereka para istri itu di tempat tinggal yang kamu tinggal sesuai dengan kemampuanmu. Tempat tinggal. Dan ini maaf saya sarankan, kalau masih ada teman-teman yang kena perkataan saya tidak maksud menyinggung karena saya tidak kenal Anda. Cuma begini, kalau Anda sedang menikah, usahakan pindah rumah, jangan numpang sama orang tua, jangan numpang sama mertua. Walaupun kos, nggak apa-apa. Kontrak, rumah kecil, dari kayu, nggak apa-apa. Rumah sendiri. Ini penting. Karena orang tua, si mertua atau orang tua perempuan, hari ini mau masak sayur asam sama gado-gado misalnya. Anak mantunya pengen rendang sama ayam goreng, nggak ketemu. Mertua perempuannya mau masang bunga warna merah di sana, anak mantunya pengen bunga warna kuning. Makanya sering ribut. Nggak bisa serumah. Allah menyuruh laki-laki menyiapkan tempat tinggal semampunya, walaupun sederhana. Ini makna ayat tadi. Semampu kalian, dan jangan kalian menyusahkan para istri untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka para istri sudah ditalak, kalau ada yang sudah diceraikan, itu sedang mereka dalam keadaan hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Dan jika mereka menyusui anak-anak kalian setelah cerai, maka berikanlah juga upahnya karena menyusui itu. Dan musyawarahkanlah di antara kalian dengan cara yang baik. Jadi walaupun sudah cerai, kalaupun ada hal-hal yang berhubungan dengan anak, boleh bermusyawarah dengan cara yang baik. Ini anak gimana, sekolahnya bagaimana, ini bagaimana, harus Allah mengatakan. Ya. Jadi jangan sampai kena cerai lalu saling menghardik. Ini banyak orang begitu tuh. Suami istri karena sudah cerai, akhirnya suaminya salah semua, istrinya salah semua. Anak nggak boleh ketemu, ini nggak boleh, haram. Memutuskan nasab, memutuskan rahim, nggak boleh. Ya sudah tidak cocok, ya sudah bisa. Tapi haknya anak harus diberikan. Dan dikatakan di sini, jika kalian menemui kesulitan, istri ini sudah melahirkan, yang sudah diceraikan tadi, kemudian tidak punya ASI, nggak punya susu, maka boleh disusui oleh wanita yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, jagalah para istri kalian karena kalian punya hak atas istri kalian dan mereka pun punya hak dari kalian. Hak mereka dari kalian adalah kalian memberikan yang terbaik dari pakaian juga makanan untuk mereka semampu kalian.
dan hak kalian dari mereka, mereka tidak boleh berkhianat dan tidak boleh memasukkan siapapun yang kalian tidak senangi ke dalam rumah kalian. Dalam riwayat yang lain, hadis sahih riwayat Muslim, kata Nabi SAW, bertakwalah pada Allah, pada wanita, istri kalian. Karena mereka tanda kutip tawanan di tangan kalian yang kalian nikahi dengan amanah dari Allah dan terhalalkan bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka punya hak atas kalian untuk diberi nafkah dan pakaian secara ma'ruf. Kalau seorang laki-laki mengeluarkan sedekah, mengeluarkan uang untuk kebutuhan istrinya, ingat kebutuhan dasar ya, makan, minum untuk hari itu kebutuhan dasarnya. Artinya dia makan sehingga dia tidak kelaparan hari itu, minum juga begitu, pakaian juga semampunya. Ini bukan berarti bermewah-mewah berlebihan. Dan tidak boleh ibu-ibu mengambil semua gaji suaminya. Sebagaimana suami tidak boleh memberikan semua gajinya kepada istrinya. Nafkah, wajib. Apa yang dikasih nafkah? Karena suami punya hak juga ibu-ibu sekalian untuk bersedekah, bantu orang tuanya, bangun masjid, jihad jalan Allah, itu haknya dia. Ibu cuma punya hak mengambil nafkah saja. Lebih dari ini tidak boleh. Sebagaimana suaminya ibu tidak punya hak 1 rupiah pun dari ibu. Bapak-bapak tidak punya hak. Misal ibu-ibu punya warisan nih, dapat 200 juta, sudah 10 tahun menikah. Kata suaminya, saya sudah 10 tahun nafkahin kamu, bagi 2 warisannya. Ini nggak boleh. Nggak ada haknya. Ibu dagang, untung, bukan dari modal suami. Itu artinya haknya ibu. Tidak boleh suaminya ambil. Kalau modal dari suami boleh. Ya, modal mungkin dia minta modalnya kembali, mungkin ada bagi hasil, itu masih boleh. Tapi ini jelas difahami. Ibu-ibu tidak boleh ngambil semua gaji suaminya. Suami juga tidak boleh kasih semua gaji kepada istrinya. Ada laki-laki betul-betul tidak ada kawamnya. Nggak ada kejantanan, nggak ada laki-laki. Dia kalau mau beli pulsa pun masih minta sama istrinya. Istri semua yang atur. Mau beli celana dalam pun minta sama istrinya. Ini nggak benar. Berikan ini nafkah kamu ya, hitung. Yang bijak hitung 1 bulan kebutuhan berapa, ini saya kasih. Selebihnya dia punya hak mengelola hartanya. Ini penting untuk diketahui. Kata Nabi SAW untuk nafkah yang bapak-bapak keluarkan kepada ibu-ibu ini adalah hadis Nabi SAW yang mulia, riwayat Imam Muslim, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, jihad, dinar yang engkau infakkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau infakkan untuk fakir miskin, dan dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu jauh lebih besar pahalanya. Juga laki-laki punya hak untuk bersedekah untuk dirinya sendiri, mengelola hartanya dan tidak boleh ada campur tangan wanita di sini. Ibu-ibu cuma punya hak nafkah tadi sesuai dengan hadis Nabi SAW. Mulailah bersedekah buat dirimu sendiri. Kita harus penuhi kebutuhan kita. Kemudian ya terlebih dahulu, kemudian keluargamu, istri anakmu. Bila ada lebih sedekah pada kerabatmu, bila ada lebih baru sedekah secara umum. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau terjadi kasus, misal ada seorang ibu, istri, suaminya nggak kasih nafkah, nggak tahu mau makan dari mana, ada kerjaan atau malas, nganggur, nggak mau kerja. Tapi dia punya harta warisan misalnya, dia tidak mau kasih kepada istrinya. Kalau nafkah tidak dikasih, tidak makan hari itu, tidak minum, tidak ada pakaian untuk nutup aurat, tidak ada tempat tinggal untuk bayar kos misalnya, atau tidak ada rumah tempat tinggal, semampu si suami, maka istri boleh mengambil harta suaminya sebatas nafkah. Riwayatnya adalah riwayat Imam Bukhari Muslim. Pernah Hindun ini istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu ajma'in. Tentu setelah pembebasan kota Mekah dua-duanya masuk Islam. Hindun ini dulu yang membunuh Hamzah di perang Uhud, paman Nabi SAW. Tapi di pembebasan kota Mekah masuk Islam sama suaminya. Setelah masuk Islam dia bilang, ya Rasulullah, Abu Sufyan nih orangnya pelit luar biasa. Dia nggak mau tahu saya sama anak saya makan dan minum dari mana. Tiap hari saya harus cari sendiri. Dia cuma tahu pulang ada makanan, gitu kan. Apakah boleh saya ambil hartanya untuk kebutuhan anak saya dan anak saya? Kata Nabi SAW, ambillah dari hartanya secara ma'ruf. Memang kebutuhan dasarmu, makanan, minuman, bukan lebih. Dan yang dapat mencukupimu dan anak-anakmu dan jangan kau ambilkan. Karena diambil yang lain, lebih itu berarti sudah mencuri, nggak boleh. Yang ketiga, termasuk haknya istri adalah perlindungan, pendidikan, dan tuntunan untuk menjalankan kewajibannya. Ini kewajiban dari suami, harus didik mereka, terutama berhubungan dengan hak. Banyak laki-laki mau istrinya jadi seperti apa yang dia mau, tapi nggak pernah pandu, gitu kan? Saya suka makanan ini, saya suka rumah seperti ini, saya maunya begini. Lalu rangkul istrinya untuk bisa melakukannya, didik supaya bisa jadi begitu, seperti yang dia mau. Ibu-ibu juga harus bisa mengikuti, jangan bersikeras. Ya kalau suaminya suka A ya A, karena itu memang perintah dari Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam masalah perlindungan ini adalah surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dan dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras. Mereka tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan mereka selalu melakukan apa yang Allah titahkan. Menyelamatkan keluarga, istri dan anak dari api neraka dengan cara mendidik mereka. Bapak-bapak harus bisa memberikan kesempatan ibu-ibu untuk pengajian, ikut tahfidz Quran, belajar agama. Itu kebaikan bapak-bapak sendiri. Pada saat bapak-bapak lagi kerja, istrinya diberikan perangkat-perangkat, DVD kah, dengar radio kah, ceramah-ceramah. Agama penting ini, karena menuntut agama adalah hal yang wajib. Dan bapak-bapak akan rasakan sendiri manfaatnya, nggak boleh malah ditahan. Ibu-ibu juga harus memahami, bukan berarti itu adalah kewajiban suami memberikan pendidikan, lalu dianggap harus hadir di pengajian setiap saat. Ini nggak boleh. Kalau suaminya nggak ridho, nggak boleh dia pergi. Jadi kan karena lebih wajib mentaati suami di sini. Maka ini perlu diketahui. Nah, maksud dalam perlindungan ini adalah bapak-bapak harus menjaga supaya jangan sampai istrinya terganggu, anaknya terganggu. Misal di tempat tinggalkan, di tempat banyak preman yang mengganggu, berbahaya bagi keamanan mereka. Atau mereka ketakutan lalu telepon minta ada ketakutannya, ada masalah ini. Nggak boleh dianggap remeh masalah itu. Bahkan banyak kata ulama laki-laki terjerumus dalam membunuh istrinya sama anaknya karena masalah perlindungan yang salah. Misal istrinya bilang, ini listrik nih terbuka, bahaya saya sama anak-anak bisa kesetrum. Lalu suaminya bilang, ya sudahlah gampang nanti. Ternyata dia pergi kerja, istrinya kesetrum mati. Ini walaupun dalam hukum pemerintah kita, dianggap istrinya kenapa pegang listrik mati. Tapi dalam hukum agama, suaminya bisa terlibat. Kenapa dia biarkan, dia tidak lindungin. Mesti dia kerjain pada saat itu. Nggak boleh dibiarkan. Ini penting. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, cukuplah ganjaran yang sangat berat dalam hadis Muslim, bagi seorang laki-laki yang membengkalaikan kewajiban nafkahnya. Yang keempat, kebutuhan biologis. Memenuhi kebutuhan biologis istri. Ini hak. Dan ini dilakukan tentu sesuai dengan keridhaan jiwa masing-masing. Dalam biologis, kata para ulama, syarat mutlaknya la ikrah. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Jadi harusnya difahami kalau itu adalah ibadah, kita melakukannya dengan sesenang hati, tidak juga terlalu jauh jaraknya, tidak juga terlalu sering. Ada orang Masya Allah 1 hari 10 kali, nah, ini tidak boleh, ini. Kesian juga. Butuh istirahat. Atau tidak mau mengetahui keadaan pasangan, mungkin lagi sakit, mungkin lagi capek, ini nggak boleh juga. Harus difahami masalah itu, toleransi. Jadi kan kita nanti, karena kalau orang dalam keadaan jiwa tenang juga akan maksimal. Nanti akan kita jelaskan dalam masalah itu. Di sini ada riwayat yang saya ingin jelaskan. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan kisah Abu Darda radhiyallahu anhu, 2 sahabat Nabi ini bersahabat. Satu waktu Salman Al-Farisi pernah mendatangi rumahnya Abu Darda menjelang maghrib nih. Pas di depan pintu Abu Darda, pintu rumahnya terbuka. Lalu Salman beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewatlah Ummu Darda, istrinya Abu Darda, sepintas. Ngelewatin sepintas, bukan dilihat secara langsung, tapi sepintas. Tapi kelihatannya Ummu Darda ini rumahnya berantakan, rambutnya berantakan, bajunya kotor. Lalu kata Salman dari belakang tembok, wahai Ummu Darda, ada apa dengan kamu? Bukankah kau sudah tahu perintah Nabi SAW, istri harus dandan, bersihin rumah, rapi, harus bersih. Kata Ummu Darda, saudaramu Abu Darda sudah nggak butuh sama saya. Setiap hari puasa, setiap hari. Puasa terus. Waktu itu belum ada perintah, belum ada larangan puasa setiap hari. Setiap malam, habis isya sampai subuh tahajud. Nggak ada waktu buat istri. Udah. Jadi saya anggap tidak perlu saya dandan. Lalu kata Salman, di mana suamimu Abu Darda? Kata istrinya Abu Darda, lagi ke masjid. Biasanya dia maghrib isya sama Nabi SAW, habis isya baru pulang. Kata Salman, saya mau temuin. Ditemuin lah. Lalu setelah temuin, kata Salman, wahai Abu Darda, saya mau jadi tamu di rumahmu. Baiklah, saya mau nginap malam ini, kata Salman. Kata Abu Darda, ahlan wa sahlan, silakan. Pulanglah ke rumahnya. Ummu Darda lihat ada tamu, ada Salman Farisi dibuatin makanan, kemudian makan malam sama-sama. Selesai makan, habis ngobrol, tamu dengan tuan rumah sudah ngobrol.
Salman Al-Farisi tetap duduk di ruang tamu, disiapkan satu ruangan, silakan kalau mau tidur, kayak kita kamar tamu lah. Tapi Salman tidak masuk di kamar itu, dia duduk di ruang tamu. Abu Darda sama Abu Darda masuk ke kamar. Suami istri biasa masuk ke kamar, tapi Abu Darda masuk ganti baju, keluar lagi ke ruang tamu, mau sholat malam. Seperti biasa, setiap malam sholat bukan di kamarnya, di ruang tamunya sampai subuh. Kata Salman, untuk apa kau keluar, hai Abu Darda? Kata Abu Darda, saya mau sholat malam. Kata Salman Al-Farisi, jangan. Bukan sekarang sholat, sekarang kasih hak istrimu, masuk. Karena dia malu sama temannya, dan Salman memang lebih faqih daripada Abu Darda. Terkenal lebih pintar ilmunya, gitu kan, daripada Abu Darda. Maka Abu Darda taati, masuk ke dalam. Seperdua malam, kalau kita sekarang sekitar jam 12 malam, keluar lagi Abu Darda, ditahan oleh Salman. Kau mau ngapain? Saya mau sholat malam. Kata Salman, jangan dulu, berikan hak istrimu, suruh masuk. Sepertiga malam, kalau kita sekarang 2 jam sebelum subuh, 2 jam, 3 jam sebelum subuh, dia keluar lagi, kata Salman, sekarang kau sholat sepuasmu, silahkan. Sholatlah mereka sampai subuh, sholat malam, subuh ke masjid Nabi SAW, pulang habis subuh ke masjid, ke rumah Abu Darda, masih jadi tamu nih Salman. Abu Darda siapin sarapan. Waktu sudah disiapin, kata Abu Darda, silakan hai Salman. Salman bilang, kenapa kau nggak makan? Kata Abu Darda, saya puasa. Kata Salman, kau harus batalin puasamu untuk hormatin saya sebagai tamu. Tamu dihormatin wajib, kamu puasa sunnah, batalin. Maka Abu Darda batalin, gitu kan? Tapi sementara dia makan nih, dia pegel juga nih. Abu Darda bilang, wahai Salman, kau sudah kacauin ibadah saya nih. Tadi malam kau kacauin sholat malam saya, sekarang kau kacauin lagi puasa saya nih. Saya akan lapor ke Nabi SAW. Kata Salman, silakan kamu lapor, tapi ingatlah. Jadi Salman ingin menasehatin saudaranya Abu Darda nih. Ingatlah wahai Abu Darda, semua punya hak. Dirimu punya hak untuk istirahat, istrimu punya hak, anakmu punya hak, pekerjaanmu punya hak, ibadahmu punya hak, semua punya hak. Berikanlah semua haknya. Maka pergilah Abu Darda ke Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini Salman bertamu ke rumah saya, dia lakukan begini dan begitu. Maka Nabi SAW mendukung Salman sambil berkata, wahai Abu Darda, Salman benar. A'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah segala itu adalah haknya. Ulama jadikan hadis ini sebagai alasan ya atau tolok ukur hukum tentang adanya biologis dalam Islam ya. Melayani istri di sini adalah kebagian daripada itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah berhias buat istri. Di sini berhias tentu sesuai dengan laki-laki kelaki-lakiannya. Jangan pakai lipstik ya bapak-bapak ya. Ini maksudnya adalah pakai baju yang istri kita suka misal. Mungkin di luar Anda pakai baju kemeja, pakai koko, pakai apa segala. Mungkin dalam kamar sama istri pakai baju kaos ketat, pakai celana pendek. Haknya istri, berikan. Apa sesuatu yang dia suka, pakai saja. Gitu kan? Dan bukan aib seorang istri bisa mengatakan pada istrinya, kamu suka baju apa saya pakai, warna apa yang kamu suka bisa saja. Asal warna kelaki-lakian. Jangan ibu-ibu suruh suaminya pakai baju warna pink. Ini kan nggak mungkin. Tapi mungkin kelaki-lakian, ini boleh. Kata ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jadi bapak-bapak boleh pakai minyak wangi yang segar, mandi yang bersih, pakai baju yang bersih. Jangan egois ya. Jangan karena istri harus melayani suami dengan biologis, nanti kita lihatkan sebutkan haknya istri, lalu kemudian bapak-bapak lagi keringatan tiba-tiba mau langsung main peluk saja istrinya, padahal istrinya sudah wangi, sudah bersih, ini nggak boleh. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, dalam tafsir firman Allah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 228, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Ibnu Abbas berkata tentang tafsir ayat ini, aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku senang ia berhias untukku. Jadi juga istri dandan, suami juga dandan, tapi di sini sesuai dengan fitrah masing-masing.